Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di kelas prakarya. Salam tepat, salam dekat, salam tepat. Nah, hari ini kita akan membahas pengolahan hasil perikanan dan peternakan menjadi produk pangan setengah jadi. Mari belajar prakarya. Pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi produk pangan setengah jadi. Sebelum masuk ke materinya, kita masuk ke kompetensi dasar. 3.2 Analisis prinsip perancangan, pembuatan, penyajian dan pengemasan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan menjadi produk pangan setengah jadi yang ada di wilayah setempat. 4.2 Membuat bahan pangan hasil peternakan dan perikanan yang ada di wilayah setempat serta menyajikan atau melakukan pengemasan. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran kali ini, siswa dapat diharapkan mampu mengucapkan pendapat tentang pengertian, jenis, dan manfaat dari bahan pangan setengah jadi hasil dari perikanan dan peternakan. Kedua, siswa mampu mengidentifikasi bahan, alat, metode, dan proses pengolahan yang digunakan pada pembuatan produk bahan pangan setengah jadi. Mari kita masuk ke materi. Menurut kalian, apa sih pengolahan hasil perikanan dan peternakan menjadi produk pangan setengah jadi? Bahan pangan setengah jadi adalah bahan pangan mentah yang telah mengalami pengolahan dengan cara pengawetan. Di sini pengawetannya tidak memiliki masa simpan yang lebih panjang dan dapat disimpan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Bahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan tidak semuanya siap konsumsi, tetapi perlu pengolahan lebih lanjut untuk menjadi makanan siap saji atau siap dikonsumsi. Di sini banyak keuntungannya bahan pangan yang diolah menjadi bahan pangan setengah jadi, yaitu menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan. Ya, karena bahannya disimpan yang lama, jadi dia fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan. Yang kedua, dapat diperjualbelikan antar daerah dan sebagai komoditas ekspor. Jadi bisa kita jual antar daerah, olahan ini bisa dikirim ke luar negeri juga. Aman dalam distribusi dari satu tempat ke tempat lainnya. Dapat dikemas lebih ringkas, menghemat ruangan dalam penyimpanan, mengurangi biaya dalam penyimpanan, tahan lama, dan lebih kuat di cuaca dingin atau panas. Jadi produknya tahan antara cuaca dingin dan cuaca panas. Nah, di sini ada contoh hasil pengolahan pangan setengah jadi dari perikanan. Ya, yang pertama ada terasi udang. Terasi udang biasanya juga disebut juga belacan. Belacan itu ikan-ikan kecil atau udang kecil, termasuk hasil olahan setengah jadi dari bahan udang. Jadi jenis udang yang biasa digunakan untuk membuat terasi adalah udang rebon atau udang yang berukuran kecil. Terasi berbentuk seperti pasta atau adonan dan berwarna hitam kecoklatan. Kadang diberi bahan berwarna merah sehingga ada yang berwarna kemerahan. Kedua ada dendeng cumi. Ya, dendeng cumi adalah makanan kering sebagai salah satu produk ikan yang diolah secara tradisional hingga modern dan sangat populer di masyarakat Indonesia. Lembaran daging cumi-cumi diberi campuran gula, garam, dan bumbu-bumbu lain kemudian dikeringkan.
Selain rasanya yang gurih dan lezat, dendeng cumi juga merupakan makanan tradisional yang kaya akan kandungan gizi seperti protein, mineral, kalsium, fosfor, dan besi, serta memiliki kelebihan yaitu masa simpannya lebih lama. Dendeng cumi merupakan hasil olahan laut yang cukup banyak memiliki penggemar sehingga mudah diperjualbelikan di pasar tradisional, supermarket, atau penjualan dengan sistem online. Yang ketiga ada contoh bakso ikan. Ya, bakso ikan adalah olahan ikan yang terdiri atas beberapa pilihan bahan pokok seperti ikan tuna, surimi, udang, kakap, dan marlin. Kemudian diramu dengan tepung tapioka dan racikan bumbu istimewa masing-masing mempunyai rasa khas yang menggugah selera. Sangat berbeda dengan bakso daging. Bakso ikan memiliki tekstur yang lebih lembut dan gurih. Bakso ikan sangat nikmat dimasak, cara direbus atau digoreng, dan disajikan saat masih hangat. Yang kedua, contoh hasil olahan pangan setengah jadi dari peternakan, yaitu yang pertama ada telur asin, ya, masakan yang berbahan dasar telur dengan cara diawetkan melalui cara diasinkan, yaitu diberi garam berlebih dan untuk mengaktifkan enzim pelembab. Kebanyakan telur yang diasinkan ada telur pig, meski tidak menutup kemungkinan untuk telur-telur yang lain seperti telur bebek. Telur asin ya biasanya memiliki ciri khas cangkang telur warnanya hijau kebiruan. Telur asin yang nilai berkualitasnya tinggi memiliki ciri-ciri bagian kuning telur berwarna agak kemerahan, kering, jika digigit tidak mengeluarkan cairan, tidak menimbulkan bau amis, rasa asin tidak menyengat, dan teksturnya berminyak. Yang kedua ada keju. Ya, keju terbuat dari susu sapi, susu kerbau maupun susu kambing. Teksturnya lembut dan rasanya creamy. Keju dibuat dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan dengan bantuan bakteri atau enzim tertentu. Hasilnya kemudian dikeringkan, diproses, dan diawetkan dengan berbagai cara. Produk keju banyak variasinya tergantung dari jenis susu, metode pengentalan, dan proses pembuatannya. Produk bahan pangan setengah jadi dari susu lainnya adalah susu bubuk dan yogurt. Yang ketiga ada dendeng daging. Dendeng daging yang dipotong tipis menjadi serpihan yang lemaknya dipangkas, dibumbui dengan saus asam, asin, atau manis, dengan dikeringkan dengan api kecil atau diasinkan dan dijemur. Hasilnya adalah daging yang asin dan setengah manis dan tidak perlu disimpan di lemari es. Dendeng adalah contoh makanan yang diawetkan. Dendeng termasuk makanan yang berbentuk lempengan yang dibuat dengan cara pengeringan. Yang digunakan dalam pembuatan dendeng adalah garam dapur, gula merah, dan rempah-rempah. Garam dapur merupakan bahan pemberi cita rasa dan pengawet pada makanan karena dapat menghambat pertumbuhan sesat benih. Di sini ada metode pengolahan pangan setengah jadi, yaitu ada penggorengan, penggilingan, dan pemanggangan. Yang pertama ada penggilingan. Penggilingan adalah proses memperkecil ukuran atau pemotongan partikel yang ukuran besar setelah digiling akan berubah menjadi ukuran yang lebih kecil. Daging ikan, daging sapi, dan unggas yang sudah dicuci kemudian dimasukkan ke dalam grinder untuk digiling isi
sehingga berbentuk pasta. Pada saat penggilingan harus diberikan garam secukupnya. Garam diberikan pada awal penggilingan berguna untuk meningkatkan kerekasan pasta. Setelah penggilingan dilanjutkan dengan pengadonan. Penambahan bahan baku lainnya seperti tepung tapioka dan telur yang berguna untuk menjaga kualitas kekenyalan. Adonan dimasukkan bumbu berupa garam, gula, dan rempah-rempah yang sudah dihaluskan sebelumnya. Kemudian kita lakukan pencetakan. Yang kedua adalah pemanggangan. Pemanggangan di sini adalah proses memasak bahan makanan dengan menggunakan panas api yang tinggi dan langsung. Daging ikan, daging sapi, dan unggas dapat langsung dipanggang untuk dijadikan steak. Dagingnya dipanggang sebaiknya daging yang memiliki tekstur daging yang lebih kencang. Ikan dipanggang dalam oven. Caranya, panggang ikan dalam oven dengan suhu 200 derajat Celcius selama sekitar 10 menit atau hingga kulit pelapisnya kuning keemasan. Lama pemanggangan tergantung pada ketebalan filet. Untuk metode pengolahan yang ketiga ada penggorengan. Penggorengan adalah dengan cara memasak makanan dengan menggunakan minyak atau lemak seperti margarin, sorbening, atau mentega sebagai medium pengantar panas. Saat penggorengan, menggunakan minyak goreng dengan jumlah yang cukup hingga seluruh bagian ikan terendam minyak. Gunakan api sedang, lalu goreng ikan dengan wajan anti lengket. Ikan cukup dibalik sekali saja sehingga tidak mudah hancur. Tapi ingat, teknik ini tidak bisa digunakan saat Anda menggoreng ikan utuh dan hanya bisa digunakan pada filet ikan atau unggas. Apakah materi Pak Hamato yang diberikan sudah bisa dimengerti? Nah, sekarang coba kalian tulis di kolom komentar, cari teknik pengolahan hasil perikanan dan peternakan setengah jadi di internet, kemudian tulis di kolom komentar. Ya, sekian, terima kasih yang sudah menyimak menyimak video yang 2, 3. Nah, terima kasih yang sudah menyimak video sampai akhir. Semoga melalui tayangan ini ya kalian tergugah untuk bisa memasak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan jangan lupa klik like and share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.